Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Agar kita bertakwa dengan sebenar-benarnya takwa. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, haqqa tuqatih. Dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Kita diperintahkan oleh Allah untuk bertakwa dengan sebenar-benarnya takwa. Di sini kita bisa memahami bahwa takwa itu merupakan rentang, bukan sebuah titik. Rentang artinya ada yang low, ada yang middle, ada yang high. Dan kita barangkali berada pada posisi low untuk kita tingkatkan menjadi high. Dan sarana untuk meningkatkan itu diantaranya adalah puasa. Allah berfirman di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas umat-umat sebelum kamu, agar kalian bertakwa. Kita diperintahkan oleh Allah untuk berpuasa supaya kita bertakwa atau lebih bertakwa, makin bertakwa, dan seterusnya. Sehingga semestinya apabila usia kita 70 tahun, kemudian kita diwajibkan atau mendapatkan kewajiban karena baligh. Ada yang berpendapat umur
15 tahun, ada yang berpendapat umur 17 tahun. Katakanlah 17 tahun, maka 60 tahun atau 70 tahun dikurangi 17. Artinya bahwa kalau setiap tahun kita berpuasa bulan Ramadan dan kita mengalami bulan Ramadan, maka ketika usia kita 70 tahun, maka kita sudah berpuluh-puluh kali berpuasa. Artinya kalau tujuan puasa itu adalah untuk agar kita lebih bertakwa, maka lebih bertakwanya itu mudah-mudahan berada pada posisi haid, posisi tinggi. Jangan sampai setelah kita berpuasa berkali-kali, berpuluh-puluh kali, takwa kita masih itu-itu saja, ada di satu titik dan stagnan. Kita rugi atau bahkan kita celaka. Kita pada posisi yang semestinya adalah posisi yang untung, beruntung. Tetapi kalau tidak, maka kita berada pada posisi yang rugi atau bahkan celaka. Mau bunun atau melamunun dalam posisi rugi atau bahkan celaka. Posisi beruntung manakala hari sekarang lebih baik daripada kemarin, maka kita beruntung. Mangkana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabihun. Barang siapa yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, maka dia adalah orang beruntung. Rabihun. Mangkana yaumuhu misla amsiha fahuwa mauhunun. Dan barang siapa hari ini lebih sama dengan hari kemarin, maka dia termasuk golongan orang-orang yang rugi. Dan barang siapa mangkana yaumuhu syarran min amsihi fahuwa mal'unun. Dan barang siapa hari ini lebih jelek daripada hari kemarin, maka dia termasuk golongan orang-orang yang rugi, orang-orang yang celaka. Bukan hanya rugi tetapi celaka, mal'unun. Kalau ayat tadi kita korelasikan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim, maka
dapat kita pahami bahwa kita diperintahkan oleh Allah untuk selalu meningkatkan diri. Introspeksi diri untuk evaluasi diri untuk kemudian meningkatkan diri. Dan inilah yang harus kita lakukan lebih-lebih ketika kita berada pada bulan puasa pada sekarang ini. Kita berintrospeksi. Apakah amal yang kita perbuat itu sudah mempunyai kualitas yang baik? Artinya sesuai dengan tuntutan dan tuntunan syariat. Ataukah belum? Dan ini kita perlu belajar secara terus-menerus. Kalau ada yang diperbaiki, diperbaiki. Demikian juga kalau ada larangan-larangan dari Allah. Pertanyaannya, apakah kita sudah menjauhi larangan-larangan itu? Dan tentu saja sesuatunya memerlukan perjuangan yang berat atau perjuangan yang keras. Masyarakat muslimin rahimakumullah, perjuangan keras yang dimaksud adalah barangkali kalau kemaksiatan-kemaksiatan yang dilakukan secara lahiriah atau kelihatan secara kasat mata barangkali lebih mudah. Bukan berarti mudah, tetapi lebih mudah kita hindari. Asal batin kita mempunyai kesiapan. Kalau kita diharamkan korup, maka kita tidak korup. Dan tidak korup itu bisa kita lakukan lebih mudah kalau dibandingkan dengan penyakit-penyakit hati. Misalnya dengki, dendam, marah, iri, dan sebagainya termasuk tamak di dalamnya. Karena penyakit hati itu begitu lembut. Dan sesuatu yang sepele bisa menjadi, karena penyakit hati bisa menjadi sebuah kemaksiatan. Misalnya ketika kita hanya butuh sepiring nasi pecel, kemudian nafsu kita menuntut kita untuk makan sepiring rawon misalnya. Tentu menu pecel harganya tidak sama dengan menu rawon. Dan ini merupakan ketamakan. Dan seterusnya, dari yang halus sampai kepada yang besar-besar, yang kasar-kasar. Masyarakat muslimin rahimakumullah, para taretan sadajah si mulyagi Allah subhanahu wa ta'ala. Kita berusaha memperbaiki itu semua, dan hal itu bisa kita lakukan melalui introspeksi atau evaluasi diri. Dan sekali lagi hasilnya kita gunakan untuk menyempurnakan, untuk memperbaiki segala perilaku kita, ibadah kita, termasuk melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Kemudian keridhaan kita
terhadap apa yang diberikan oleh Allah kepada kita. Nerimo ing pandum. Masyarakat muslimin rahimakumullah. Dan sekali lagi bahwa introspeksi atau muhasabah ini merupakan sesuatu yang seharusnya kita lakukan. Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an, sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an, pernah menasihati, khasibu anfusakum qabla an tukhasabu. Hitunglah diri kalian, maksudnya berintrospeksilah kalian sebelum kalian dihitung, dihisab. Karena nanti di dalam perjalanan kita sebagai makhluk manusia, kita akan mengalami fase yang disebut yaumul hisab, hari di mana kita dihisab segala amal perbuatan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemampuan kita untuk berintrospeksi, dan pada akhirnya Allah memberikan rahmatnya, belas kasihnya, sehingga kita diringankan pada saat yaumul hisab. Kita sekali lagi diringankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pada akhirnya Allah ridho kepada kita, dan sekali lagi itu semua kita dambakan. Dengan begitu maka kita bisa mengatakan bahwa kita sukses hidup di dunia. Sukses hidup di dunia ini kalau ketika kita meninggal dunia, Allah ridho kepada kita. Itulah yang namanya sukses hidup di dunia. Terima kasih atas perhatiannya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.